Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk merawat beberapa tanaman hias yang ada di halaman belakang rumah Banyuwangi. Dan ini adalah kondisi taman di belakang rumah jika tidak dibersihkan setiap hari, teman-teman. Jadi ini ceritanya aku tinggal liburan. Kira-kira 2 minggu nggak aku bersihkan. Aku datang ke sini cuman menyiram saja setiap 3 hari sekali. Habis itu aku langsung pulang, nggak sempet bersih-bersih. Akhirnya numpuk seperti ini, teman-teman. Ini adalah daun dari pohon pule yang sudah rimbun sekali. Yang awalnya nggak nyampah jadi nyampah, teman-teman. Karena pohon pulenya sudah besar dan cabangnya banyak, akhirnya di belakang rumah ini nampak dingin gitu ya. Maksudnya itu teduh, teman-teman. Tapi berakibat tidak baik bagi tanaman yang ada di bawahnya, yaitu rumput gajah mini dan juga krokot merah yang aku tanam di bawah pohon pule. Kedua jenis tanaman ini suka sekali dengan sinar matahari. Karena dia tidak mendapatkan sinar matahari akibat terhalang oleh daun pohon pule, akhirnya tanaman rumput gajah mini dan juga krokot merahnya tumbuh secara tidak sehat. Bisa dilihat untuk rumput gajah mininya, di situ daunnya tuh kayak terlihat besar gitu ya, teman-teman. Padahal rumput ini kalau di tempat yang panas itu daunnya tuh kecil-kecil gitu dan tampak bagus. Kemudian untuk krokot merahnya harusnya berwarna merah, di sini dia berwarna kuning, hijau, nampak pucat gitu ya. Jadi tidak segar. Dan kalau misalkan ini dibiarkan lama-lama satu persatu untuk batang atau daunnya itu akan busuk dan bisa jadi akan mati, teman-teman. Dan akhirnya aku minta tolong Mas Helmi dan juga Mas Alko untuk memangkas total sampai dengan gundul tanaman pohon pule ini agar tanaman hias yang berada di bawahnya tumbuh secara sehat. Sebelum pohon pulenya ditebang, kita ambil dulu untuk tanaman hias yang aku gantungkan di ranting-ranting pohon pule ini ya, teman-teman. Ada tanaman hias skindapsus, kemudian sirih lemon, dan bunga anggrek. Kita pinggirkan terlebih dahulu supaya tidak terkena batang ataupun ranting dari pohon pule yang akan kita tebang. Agar tidak tumbuh dengan cepat, akhirnya aku memotong tanaman pohon pule ini seranting-rantingnya, teman-teman. Dalam artian aku gundul total gitu ya. Jadi untuk ranting yang panjang itu aku potong juga supaya tidak menghalangi matahari sampai ke tanaman hias yang berada di bawahnya. Karena kalau misalkan dipotong sedikit-sedikit, nanti dia pasti akan rimbun kembali dan rimbunnya tuh cepet banget. Mending ini dipotong total aja supaya pemotongan selanjutnya itu agak lama gitu, teman-teman. Dan pohon pule ini adalah pohon perindang terbaik menurut Mama Selin ya, teman-teman. Selain pohon tabebuya dan juga pohon ketepeng kencana. Jadi kalau misalkan disuruh milih dari ketiga tanaman perindang itu, aku lebih milih tanaman hias pule karena dia yang pertama nyampahnya tuh nggak banyak-banyak banget, ketimbang ketepeng itu sangat capek sekali. Sampahnya tuh banyak banget, teman-teman. Kemudian kalau tabebuya bagus juga, cuman kebanyakan tabebuya yang Mama Selin lihat itu pasti pohonnya tuh keropos, teman-teman. Nggak tahu kenapa. Pasti kalau udah tumbuh besar, pohonnya tuh kayak bolong-bolong gitu. Keropos kalau aku bilang. Kemudian pada saat berbunga tuh cantik banget, tapi berbunganya itu cepet sekali gugur, teman-teman. Jadi seminggu 2 minggu dia udah langsung gugur gitu ya. Lebih enakan pule sih. Untuk perawatan pohon pule ini juga cukup mudah, cukup disiram aja. Kalau mau dipupuk NPK juga boleh.
Kemudian kalau misalkan daunnya itu terkena kutu hitam ataupun kutu putih atau bentol-bentol, itu bisa disemprot menggunakan obat insektisida atau bisa dipangkas total seperti ini teman-teman, supaya menghasilkan tunas ataupun daun baru. Untuk harga pohon pule sendiri di Banyuwangi mulai dari harga 300 ribuan teman-teman, tergantung besar kecilnya pohon pule yang teman-teman inginkan. Kalau pohon pule yang ada di belakang rumah ini aku beli dengan harga 500 ribu rupiah, itu senanamnya dan seongkirnya. Dan juga dapat garansi hidup teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak hidup, nanti katanya itu diganti gitu. Tapi alhamdulillah untuk pohon pule yang Mama Selin beli itu alhamdulillah selalu hidup. Dan setelah selesai ditebang, langsung kita bawa untuk ranting dan juga batang dari pohon pule ini keluar ya teman-teman, kita buang supaya tidak nyampah di belakang rumah. Setelah memangkas pohon pule, sekalian juga kita memangkas tanaman hias anting putri, ini yang dipangkas oleh Mas Helmi, dan juga memangkas tanaman hias serut yang berada di sebelahnya. Setelah memangkas tanaman serut dan juga anting putri, ini kita semprot juga menggunakan obat insektisida teman-teman, karena untuk daun dari tanaman serut ini itu terkena penyakit kutu hitam. Kita semprot semua daunnya supaya kutu hitamnya itu hilang dan juga tidak bersarang di situ teman-teman. Selain menyemprot tanaman serut, di sini Mas Alko juga menyemprot tanaman karet kebo, teman-teman. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan kutu putih ataupun kutu hitam pada daun karet kebo, karena pohon pulenya itu sudah ditebang gitu ya. Jadi tidak ada tempat untuk hama tersebut bersarang, takutnya dia pindah ke karet kebo. Jadi kita semprot sekalian aja daun dari karet kebonya. Dan setelah 3 minggu, tanaman hias yang menempel di pohon pule ini ada kadaka dan juga tanduk rusa itu gosong teman-teman, terbakar karena terkena sinar matahari. Sebenarnya tanaman hias ini sudah mulai gosong 3 hari setelah pohon pulenya ditebang, tapi karena baru sempatnya itu sekarang untuk memotongnya, akhirnya kita pangkas untuk daun-daun dari kadaka yang sudah terbakar teman-teman. Untuk tanaman kadaka dan juga tanduk rusa, dia itu tanaman hias yang suka dengan sinar matahari yang tidak langsung atau suka dengan tempat teduh. Biasanya memang ditempelkan di pohon gitu ya. Ini aku tempelkan di pohon pule. Harusnya kapan hari itu diambil ketika pohon pulenya dipangkas atau dipotong. Tapi karena sudah melekat di pohon pulenya dan susah sekali untuk diambil, akhirnya dibiarkan begitu saja dan akhirnya lagi gosong teman-teman. Tapi ini kita coba untuk memotongnya daun-daun yang sudah tidak bisa diselamatkan, karena kalau dibiarkan juga tidak akan mungkin bisa pulih gitu ya. Kita pangkas saja supaya nanti muncul daun baru.
Dan kita lakukan penyemprotan kembali dengan menggunakan insektisida merek Rizotin pada tanaman hias yang berada di halaman belakang rumah Banyuwangi. Hal ini biasanya aku lakukan rutin setiap 3 minggu atau 1 bulan sekali teman-teman, untuk mencegah terjadinya hama penyakit gitu ya, karena ternyata di rumah kota itu banyak banget hama kutu hitam ataupun kutu putih teman-teman. Selain itu untuk tanaman hias berdaun seperti Sri Rezeki atau Diefenbachia ini tuh bolong-bolong dimakan oleh belalang gitu. Akhirnya kita semprot juga dengan menggunakan Rizotin. Dan ini 1 bulan setelah pemangkasan teman-teman, untuk pohon pulenya sudah muncul daun baru. Kemudian di situ teman-teman juga bisa lihat untuk krokot merahnya sudah berwarna merah, sudah tidak pucat lagi. Setelah 3 bulan pemotongan pohon pule, hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk rumput dan krokot merahnya tumbuh dengan sehat. Rumputnya terlihat mini, kemudian hampir menutupi tanah juga. Jadi untuk rumput ini kalau misalkan terkena sinar mataharinya itu full, dia akan kerdil atau kecil teman-teman. Kemudian untuk tanduk rusa dan juga kadakannya alhamdulillah aman gitu ya, tidak gosong lagi. Terlihat segar juga. Daun pohon pulenya juga sudah mulai banyak, daunnya sehat, tidak ada bintik-bintik ataupun terkena kutu putih dan juga kutu hitam, terlihat mengkilap teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi caraku merawat tanaman hias yang berada di halaman belakang rumah Banyuwangi dengan cara memangkas pohon perindang, yaitu pohon pule, agar tanaman yang berada di bawahnya, khususnya tanaman krokot dan juga rumput gajah mininya, tumbuh dengan sehat. Satu pesan penting buat teman-teman yang akan memangkas atau memotong tanaman perindang, jangan lupa untuk mengambil atau memindahkan tanaman yang berada di bawah pohon perindang tersebut supaya tidak gosong seperti kadaka dan juga tanduk rusa yang Mama Selin tempatkan di sana. Jangan pernah bosan-bosan untuk merawat tanaman hias, memberikan pupuk secara teratur, dan juga pengendalian hama dengan cara menyemprotkan insektisida pada tanaman hias teman-teman supaya mereka tumbuh dengan sehat dan terlihat cantik. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye!